Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perpanjangan PPKM sebabkan kekhawatiran akan terjadi gelombang protes mengancam posisi Jokowi sebagai presiden. Keputusan perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM dengan level 4 dianggap sebagai langkah gagap pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sebab sejauh ini kebijakan tersebut nyatanya tidak akan mampu mengendalikan pandemi COVID-19 dan malah justru kian meningkatkan. Di situasi krisis yang dahsyat ini malah pemerintah masih percaya diri dengan PPKM sebagai kebijakan yang mampu menekan laju dari COVID-19. Kebijakan yang justru meniadakan harapan masyarakat untuk bisa bebas dari pandemi. Ujar Ketua Bidang Pemberdayaan Umat PBHMI, Ali Zakiuddin, kepada wartawan pada hari Kamis 22 Juli. Di tengah pembatasan kegiatan, kondisi ekonomi masyarakat kian tidak menentu. Perpanjangan PPKM ini juga dikhawatirkan akan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi. Kami mengamati telah terjadi beberapa aksi protes masyarakat yang menolak untuk diberlakukan kembali PPKM di beberapa wilayah. Artinya ada potensi gelombang aksi massa yang sedikit banyak akan mempengaruhi dan menimbulkan kegaduhan publik. Seperti kami mengamati telah terjadi beberapa aksi protes masyarakat yang menolak untuk diberlakukan kembali PPKM darurat ini. Di beberapa wilayah juga terjadi. Artinya ada potensi gelombang aksi massa yang sedikit banyak akan merugikan posisi politik dari Jokowi. Sayangnya PPKM yang serba ambigu ini diperparah dengan penerbitan beberapa kebijakan yang menimbulkan kegaduhan publik. Seperti peraturan presiden tentang statuta rektor Universitas Indonesia. Bangsa ini juga harus memilih jalan keluar sendiri jika negara terbukti gagal dan alpa dalam setiap kebijakannya. Sudah terlalu banyak yang merugi dan menjadi tumbal dari kebijakan PPKM. Namun kebijakan ini sudah terlanjur dibuat. Oleh karenanya PBHMI mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menghargai imbauan pemerintah untuk taat protokol kesehatan dan menghindari aktivitas di luar rumah. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, masyarakat mungkin akan kehilangan kesabaran, tapi kita harus saling bergotong royong melewati masa-masa sulit ini. PPKM lanjut atau Jokowi turun. PPKM darurat berakhir pada hari ini 20 Juli dan sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa. Sebelumnya telah muncul rencana perpanjangan hingga akhir Juli atau lebih, sebagaimana dikemukakan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. PPKM darurat tidak menunjukkan hasil signifikan, bahkan pembatasan paksa pemerintah ini telah membawa penderitaan untuk rakyat. Mahasiswa di beberapa daerah mulai meneriakkan kata lawan untuk perpanjangan PPKM. Agenda aksi mulai terlihat di media sosial. Aksi perlawanan ini adalah akibat tertekannya rakyat menghadapi pembatasan gerak. Sekat sana, sekat sini, usaha kecil dilumpuhkan, lapak diobrak-abrik, serta kebijakan ketat di daerah yang tak jelas protokolnya. Bagusnya, beberapa pendukung presiden telah ikut teriak pula agar Jokowi tidak melakukan perpanjangan PPKM. Denny Siregar, Ade Armando diantaranya, entah sebagai proposal, kesadaran baru atau karena ikut terobrak-abriknya lapak mereka akibat PPKM. Nyatanya penderitaan itu kini terasa menyeluruh. Luhut sang jagoan juga mencoba meminta maaf pada rakyat atas ketidakmampuan mengatasi pandemi. Jokowi kumat lagi penyakitnya. Dalam situasi darurat masih sempat-sempatnya melakukan akting pencitraan, belusukan malam-malam, bagi-bagi obat dan juga sembako. Mengagetkan pula, ternyata Jokowi terang-terangan mencanangkan herd immunity. Pola penanganan dengan cara membiarkan masyarakat saling menularkan demi imunitas. Sungguh semakin kacau pola penanganan pandemi di bawah komando Panglima tertinggi Jokowi ini. Semua coba-coba, PSBB, New Normal, PPKM darurat, lalu apa lagi? Perpanjangan PPKM atau ciptakan istilah baru SDSB, PPKI, PSSI, atau Warkop, entahlah. Usul saja nih, bagaimana jika sekarang penanggulangan pandemi kita coba dengan cara Jokowi turun? Negara tanpa Jokowi. Siapa tahu coronavirus ikut pergi dan lari tunggang langgang? Herd immunity yang dicanangkan Jokowi itu sangat berbahaya. Dilarang oleh WHO,
yang menurut pejabat WHO Dr. Mike Ryan, manusia bukan kumpulan hewan ternak. Penularan tanpa kendali bisa terjadi untuk menciptakan tumbal yang meninggal bergelimpangan. Atau tumbal memang telah menjadi hal yang biasa sebagaimana pembantaian 6 laskar FPI, pembunuhan 9 pendemo Mei 2019, dan tewasnya 700 petugas KPPS. Keadaan tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian. DPR, DPD, dan MPR juga harus segera mengambil tindakan dengan langkah-langkah politik yang penting serta berguna. Jangan diam seribu bahasa di tengah penderitaan rakyat yang semakin berat. Situasi telah sangat darurat. Indonesia juga terancam oleh kekuasaan raksasa yang ingin segera menenggelamkan dan juga menghancurkan. Jahatnya, para pengkhianat di lingkaran elit kekuasaan malah sedang menari-nari mengikuti irama genjer-genjer, bagai bersiap-siap untuk melakukan pembunuhan massal rakyat secara perlahan-lahan. PPKM darurat itu bukan solusi, tetapi hukuman mati. Karenanya wajar jika berlaku ultimatum PPKM lanjut atau Jokowi turun. PPKM lanjut atau Jokowi turun. PPKM darurat berakhir pada hari ini 20 Juli dan sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa. Sebelumnya telah muncul rencana perpanjangan hingga akhir Juli atau lebih, sebagaimana dikemukakan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. PPKM darurat tidak menunjukkan hasil signifikan, bahkan pembatasan paksa pemerintah ini telah membawa penderitaan untuk rakyat. Mahasiswa di beberapa daerah mulai meneriakkan kata lawan untuk perpanjangan PPKM. Agenda aksi mulai terlihat di media sosial. Aksi perlawanan ini adalah akibat tertekannya rakyat menghadapi pembatasan gerak. Sekat sana, sekat sini, usaha kecil dilumpuhkan, lapak diobrak-abrik, serta kebijakan ketat di daerah yang tak jelas protokolnya. Sungguh semakin kacau pola penanganan pandemi di bawah komando Panglima tertinggi Jokowi ini. Semua coba-coba, PSBB, New Normal, PPKM darurat, lalu apa lagi? Perpanjangan PPKM atau ciptakan istilah baru SDSB, PPKI, PSSI, atau Warkop, entahlah. Usul saja nih, bagaimana jika sekarang penanggulangan pandemi kita coba dengan cara Jokowi turun? Negara tanpa Jokowi. Siapa tahu coronavirus ikut pergi dan lari tunggang langgang? Herd immunity yang dicanangkan Jokowi itu sangat berbahaya, dilarang oleh WHO, yang menurut pejabat WHO Dr. Mike Ryan, manusia bukan kumpulan hewan ternak.